Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlian Putri Amelia dari kelas PPKH 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana mengelola pesan yang baik. Pesan adalah suatu informasi atau kabar yang ingin disampaikan oleh seseorang ke orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa lisan maupun tertulis, atau melalui media komunikasi. Menurut Cassandra dalam Cangara 2014-11 bahwa terdapat dua model penyusunan pesan, yakni penyusunan pesan yang bersifat informatif dan penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Next, yang pertama adalah penyusunan pesan yang bersifat informatif. Model penyusunan pesan yang bersifat informatif ini lebih banyak ditujukan kepada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Prosesnya lebih banyak bersifat difusi atau penyebaran, sederhana, jelas, dan tidak banyak menggunakan jargon atau istilah-istilah yang kurang populer di kalangan masyarakat, jadi yang umum-umum saja. Ada 4 macam penyusunan yang bersifat informatif, yaitu yang pertama, space order, yaitu penyusunan pesan yang melihat kondisi tempat atau ruang seperti internasional, nasional, dan daerah. Yang kedua adalah time order, yaitu penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis, jadi secara berurutan. Yang ketiga adalah deductive order, yaitu penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Misalnya penyusunan GBHN. Yang keempat adalah inductive order, yaitu penyusunan pesan yang dimulai dari hal-hal khusus menuju ke hal-hal yang umum. Khusus menuju ke umum. Yang selanjutnya adalah penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Model penyusunan yang bersifat persuasif ini memiliki tujuan untuk mengubah persepsi, sikap, dan pendapat khalayak. Sebab itu, penyusunan pesan persuasif ini memiliki sebuah proposisi. Proposisi di sini adalah apa yang dikehendaki sumber terhadap penerima sebagai hasil pesan yang disampaikannya. Artinya, setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan. Penyusunan pesan yang bersifat persuasif ini yang pertama adalah fear appeal, yaitu metode penyusunan pesan dengan menimbulkan rasa ketakutan kepada khalayak. Sebenarnya khalayak tidak suka dengan pesan dengan menimbulkan rasa ketakutan, sebab mereka tidak memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan mengemukakan pendapatnya. Tetapi dalam hal tertentu, khalayak harus menerima karena itu bisa mengancam dirinya. Next adalah emotional appeal, yaitu cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan berusaha mengunggah emosional khalayak. Misalnya dengan mengungkapkan masalah suku, agama, ras, budaya, kesenjangan ekonomi, diskriminasi, dan sebagainya. Bentuk lain dari emotional appeal adalah propaganda. Dalam komunikasi bisnis, propaganda banyak sekali digunakan dalam bentuk iklan agar konsumen bisa membeli barang. Contohnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah reward appeal, yaitu cara penyusunan atau penyampaian pesan menawarkan janji-janji kepada khalayak. Dalam berbagai studi yang melakukan hubungan dengan reward appeal, ditemukan bahwa dengan menjanjikan, misalnya, menjanjikan uang 1 juta, seorang cenderung mengubah sikap daripada menerima janji uang 50.000. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah motivational appeal, yaitu teknik penyusunan pesan yang dilakukan bukan karena janji-janji, tetapi disusun untuk menumbuhkan internal psikis khalayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan itu. Misalnya menumbuhkan rasa nasionalisme atau gerakan memakai produksi dalam negeri dan cinta tanah air. Yang selanjutnya adalah humorist appeal, di mana teknik penyusunan pesan ini dilakukan dengan menggunakan humor. Jadi khalayak itu tidak sepaneng dan tidak merasa jenuh. Pesan yang disertai humor itu mudah diterima oleh khalayak dan enak dan menyegarkan. Hanya saja dalam penyampaian pesan yang disertai humor, diusahakan jangan sampai terjadi humor yang lebih dominan daripada materinya. Jadi harus konstan, harus stabil. Dalam mengolah dan menyusun pesan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pesan yang disampaikan harus dikuasai dahulu, termasuk struktur penyusunannya yang sistematis dan media yang digunakan.
Yang kedua adalah mampu mengemukakan argumentasi secara logis. Untuk itu, harus mempunyai alasan-alasan berupa fakta dan pendapat yang bisa mendukung materi yang disajikan. Yang terakhir adalah memiliki kemampuan untuk membuat intonasi bahasa, serta gerakan-gerakan nonverbal yang dapat menarik perhatian khalayak dan dapat membuat khalayak jelas, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.